Jawa. Selamat menunaikan ibadah puasa. Kali ini saya punya ide baru lagi karena kebetulan ada orang klien yang konsultasi ke saya beberapa hari yang lalu. Ini menjadi ide baru. Saya ingin melihat apakah makhluk astral yang ada di sekitar kalian, zodiak. Untuk yang pertama ini apa ya? Saya kocok dulu. Capricorn aja ya, Capricorn aja. Zodiak apa yang ada di sekeliling kalian dan ada yang di rumah kalian. Nanti akan saya panggil, ini saya mulai merinding ya di sini. Kalau makhluk astralnya kayak gitu tuh pasti chaos ya, kacau. Tidak seperti Allah yang kemarin tuh adem. Ini mereka sudah datang, ada yang seperti Kunti. Ini zodiak Capricorn ya, ada seperti Kunti. Ini saya mau muntah. Jadi kalau saya makhluk-makhluk seperti itu saya pusing, tapi harus saya panggil. Katanya akan ada sesuatu yang disampaikan kenapa mereka bisa deket sama kamu. Sini saya. Sudah. Agak jaga jarak. Berat ini ya. Jadi kalau ada energi negatif seperti ngedingin. Jadi saya itu kalau di rumah berhantu atau banyak makhluk astral yang tidak beres, yang energi negatifnya tinggi, saya pasti sangat pusing dan mau muntah gitu ya. Di sini ada yang pertama ini genderuwo. Genderuwo itu yang modelnya serem, yang berbulu-bulu semua, yang kayak monyet, tapi bukan kayak monyet tapi berbulu semua, hitam, yang biasanya suka berubah wujud menjadi seseorang atau pacar kalian, suami kalian yang biasanya ini di sini. Sini ada salah satu dari zodiak Capricorn yang dia ada di rumahnya dan selalu mengganggu dia. Kenapa kamu mengganggu zodiak Capricorn? Ada orang mengganggu saya di rumahnya karena dia cantik katanya, dan dia tuh sering tidur tidak pakai baju. Jadi kalau misalnya ada perempuan tidur nggak pakai baju itu termasuk kamu akhirnya suka ya, bangsa jin. Iya, jangan nggak pakai baju karena dia juga bisa naksir seorang manusia. Jadi di sini yang kalian yang tidurnya tidak pernah pakai baju, mulai sekarang pakai baju. Lebih baik kamu cari kipas angin atau AC. Ya, jadi karena ini termasuk ya, genderuwo itu adalah makhluk yang jelalatan. Jadi dia adalah jin kafir yang dia tuh suka, ibaratnya orang manusia itu yang jelalatan, mata keranjang, suka merkosa, pokoknya yang seperti itulah, yang nggak beres seperti itu, yang about perempuan. Benar sekali. Jadi saya ada dekatnya karena dia tidur nggak pernah pakai baju. Jadi yang nggak pernah pakai baju ini pakai baju, nggak pakai baju semua, pakai celana dalam sama ini atasan perempuan ya, BH. Walaupun pakai selimut, lo kelihatan kan kalau tidur jelek katanya. Hati-hati. Jadi di sini kenapa kamu bisa melihat seseorang, padahal seseorang itu kan juga ada energi yang melindungi dia, sama Tuhan dikasih penjaga lah, malaikat pastinya. Karena dia tidak pernah berdoa pada saat tidur. Saya tidak bisa menembus, katanya orang mengganggu itu, melihat itu seperti ada benteng, pasti otomatis Tuhan tuh tetap ngasih. Saya juga tetap nggak semua orang saya bisa kasih koda seperti itu katanya. Kalau orang itu mau tidur wudhu, sholat kalau dia agama Islam, atau kalau di kitab lain dia membaca Alkitab dan dia bersih, baju yang bersih dan tidur dengan posisi yang mungkin sopan, mau tidur berdoa dulu, dia tidak akan bisa untuk ngapa-ngapain. Jadi terkadang yang tidurnya tadi nggak pakai baju itu, dia bisa masuk ke mimpi katanya, seperti merkosa dia gitu ya, mencumbu dia gitu, astagfirullah gitu. Jadi gitu ya, pasti sahabat aku Jawa, saya juga pernah mengalami mimpi seperti itu, mimpi seserem seperti itu deh. Padahal mimpi kayak mau kurang ajarin orang, nggak bisa nafas kayak apa, kalau orang bilang Jawa tinggi, jadi yang ngigau sampai itu biasanya itu adalah bangsa jin. Jadi jangan lupa kalau mau tidur berdoa dulu. Sudah, tidak ada pesan lagi, tidak ada ininya. Jadi ini adalah bisa untuk pelajaran ya, untuk kita semua, bahwa ternyata tidur tidak pakai baju itu menyebabkan genderuwo datang ke rumah kita. Ya, itu ada genderuwo, ada bangsa jin ya. Jadi kan misalnya nama genderuwo itu sebenarnya penamaan dari manusia, iya begitu, bukan nama asli. Jadi sebenarnya mereka itu ada seorang jin laki-laki, segerombolan jin yang itu tadi, orang-orang yang punya nafsu tinggi, yang tidak bisa, ibaratnya suka main perempuan begitu. Jadi akhirnya dia berbentuk seperti itu, jin kafir ya. Selanjutnya ada Kunti, ada Capricorn yang jangan dekat-dekat.
Agak ke sana, agak ke sana. Ini ada Capricorn yang selalu didekati Kunti katanya. Jadi kenapa kamu mendekati orang-orang bisa selalu ngintil kemana-mana tuh kenapa? Kan manusia tuh juga pasti dia berdoa. Kenapa kamu nggak takut? Ini dia cerita. Jadi dia tuh akan nempel di orang-orang yang berani sama orang tuanya katanya. Ini ada anak yang sangat berani sama orang tuanya. Kalau diingatkan dia selalu pokoknya berani banget. Bener-bener orang tuanya itu sampai nelongso, sampai nangis katanya. Jadi aku tuh suka nempel di anak-anak yang sangat berani sama orang tuanya dan tidak menghargai orang tuanya. Jadi adik-adik atau mbak-mbak yang mungkin sama orang tuanya lagi cekcok banget, kalau bisa dengan kamu mendekati itu berarti kamu bisa mengganggu hidupnya atau bagaimana? Ya pastinya akan ada gangguan dong, karena kami kan energi negatifnya tinggi. Jadi akhirnya seperti kadang dia cita-citanya sulit terkabul, ini katanya itu karena ada diriku yang menghalang-halangi, karena aku juga ingin dia terus berani sama orang tua, menjadi orang tidak baik intinya gitu. Jadi karena dia termasuk jin yang aku berani sama orang tua, akhirnya aku jadi begini, yang namanya mirip yang namanya Kunti itu. Jadi Kunti itu tetap juga penampakan dari manusia ya, tapi yang bentuknya rambutnya panjang. Sebentar, saya pusing. Saya kalau ada makhluk yang seperti ini lainnya, kalau dengan arwah leluhur kemarin ada, masa nggak mungkin mau muntah. Kalau ini Masya Allah. Apalagi yang pesan, jadi kalau pengen aku hilang ya, pengen hidup kamu, jadi dengan adanya Kunti nanti energi negatifnya hitam ya, jadi energinya auranya bisa hitam gara-gara kamu ada. Iya katanya gitu. Jadi kayak dia itu kayak mau pacaran gampang gagal katanya, gampang putus, gampang diselingkuh, karena memang biasanya juga sama orang tua berani, akhirnya ada dia. Jadi untuk mengantisipasi itu bagaimana? Merubah diri untuk menjadi anak yang berbakti. Pasti saya nggak akan bisa kerasan di samping dia katanya. Oke, selanjutnya saya 3 aja ya, karena saya pusing kalau banyak-banyak. Ini ada serem banget. Ini kuntilanak ya. Kuntilanak itu kuntilanak yang kayak di kuntilanak itu yang ada di filmnya Julia Esther. Kalau kunti yang putih, rambut panjang. Ini kenapa ada subscriber saya yang rumahnya ada kuntilanaknya? Ciri-ciri rumahnya ada kuntilanaknya gimana? 1, rizkinya gampang. Kok bisa? Iya, tetapi suami nggak pernah pulang katanya. Terus selingkuh terus. Anaknya kena sakit yang mungkin kronis, yang sulit sembuh. Nah, kenapa kok begitu? Jadi ya karena di dalam keluarga itu karena ada yang mungkin jadi kepala rumah tangga, rezekinya banyak besar, melakukan segala cara, dia juga banyak ke orang-orang pintar, jadi banyak melakukan segala cara, akhirnya anak-anaknya juga sulit berpatuh ya. Jadi dia itu biasanya di kamar. Kamu sekarang di mana? Kalau ada salah satu subscriber saya di Capricorn ya, saya di rumah yang dekat gudang, yang paling yang gelap. Saya tinggal di situ, di situ saya bertempat tinggal dan beranak pinak. Jadi akhirnya orang yang saya tempati rumahnya, dia hidupnya tidak akan pernah bahagia dan tidak pernah tentram, karena energi negatif saya akan pengaruh ke keluarganya itu, karena keluarga saya juga ada di situ. Berarti kamu harus pergi dong dari situ. Iya, jadi bersihkan, jangan sampai gudang itu tidak ada sinar matahari masuk katanya. Terus kalau bisa setiap hari ada yang ngaji di rumah itu atau baca Alkitab. Kalau nggak ada yang ngaji atau semua tidak serentak ngaji, sulit untuk menghilangkan saya. Atau bisa jadi rumahnya setiap bulan kan dia kaya nih, sedekah khusus rumahnya biar energi negatif itu hilang. Jadi diniatkan misalnya sedekah berapa, kan pasti saya nggak akan bisa masuk di rumah itu katanya, setiap bulan atau setiap 40 hari sekali. Jadi rumah itu disedekahi khusus biar rumah itu menjadi membawa berkah, karena rumah itu kan kalau kita kan surga itu ada di rumah ya. Kalau saya itu kerasan banget di rumah, karena
Walaupun rumah saya sederhana, saya bahagia dengan anak dan suami dan anak saya itu saya ayem. Jadi saya tuh jarang memang keluar di rumah tuh, bener-bener saya kerja bagaimana saya kadang juga sudah banyak yang konsul juga, jadi membagi waktunya. Jadi saya juga jarang keluar, dan memang rumah saya itu selalu matahari semua penuh, karena itu juga feng shui ya. Jadi apapun harus ada matahari masuk, karena kenapa logikanya, pada saat ada tempat lembab itu pasti ada makhluk astral lain yang di situ. Itu saya lihat, makanya sampai saya itu jangan sampai ada rumah saya yang tidak terang benderang. Pasti rumah saya itu sangat terang benderang, karena saya kalau ada jin satu aja itu sudah saya anggap sampah. Itu udah rumah yang sudah ada sampah. Jadi jin rumah kalau udah ada jin yang nggak akan baik untuk keluarga kita. Kenapa? Karena kita tiba-tiba sering marah sama suami, sama istri, sering tekan, itu ada juga makhluk astral yang di rumah itu masuk ke pikiran kita. Jadi jangan remehkan rumah-rumah yang gelap di rumah kalian. Segera kasih, misalnya sudah tertutup gini ya, nggak ada jendela, itu yang atas nih dilubangin, dikasih kayak asbes yang bening itu. Saya akal seperti itu biar matahari masuk. Karena kalau matahari masuk, tempat itu tidak lembab, kering, akhirnya makhluk astral yang energi negatifnya tinggi itu tidak akan bisa hidup di situ ya. Capricorn ada yang rumah tusuk sate katanya. Ini banyak jin, ada yang anak kecil, ada yang ganggu ya di ini. Berarti ada yang rumahnya tusuk sate juga. Rezekinya besar dong kalau rumah tusuk sate, karena saya pernah punya kontrak rumah dulu, belum punya rumah tusuk sate itu rezeki saya luar biasa. Tetapi hantunya juga luar biasa. Itu memang kalau itu sih letaknya. Jadi tusuk sate itu adalah letak. Jadi kalau orang tuh kita tinggal di rumah tusuk sate, satu, ini pengalaman saya, harus orang itu kuat tirakat. Sholat malam harus rajin, puasa sunnah harus rajin. Kenapa? Biar energi negatif yang ada di tusuk sate itu tidak masuk ke tubuh kita. Nah, kalau kita masuk di salah satu keluarga kita, apalagi kita jadi seorang tua, harus yang benar-benar tirakatnya kuat. Waktu itu memang kebetulan saya dengan suami memang sering puasa Daud ya, puasa tiap hari 40 hari 40 Daud terus. Kami alhamdulillah kalau sholat hajat jangan sampai meninggalkan ya. Kami benar-benar sholat malam itu kami selalu melaksanakan. Di situ di rumah tusuk sate itu akhirnya alhamdulillah kami semua satu keluarga sehat. Tetapi mantan almarhum yang punya rumah tusuk sate itu punya penyakit yang sangat kronis sampai akhirnya meninggal. Kenapa? Dulu orangnya sangat sehat betul nggak pernah sakit. Karena energi negatif di tusuk sate itu sangat tinggi. Dan rumah tusuk sate itu tidak bisa dibersihkan. Karena apa? Karena tusuk sate itu energi yang membentuk kayak pintu ke alam gaib. Rumahnya itu kan rumah, di sini jalan gini kan. Tusuk sate. Memang ini rezekinya gede banget kalau dibuat rumah, kalau kalian kuat. Tetapi saran saya, kalau kalian memang secara tirakat nggak kuat, takutnya ada efek ke berkelanjutan gitu loh. Jadi kalau memang kalian memang kuat ya harus itu benar-benar harus sinar matahari, harus masuk semua. Jangan sampai rumah tusuk sate ini seperti mantan rumah kontrakan saya dulu. Sinar mataharinya, rumahnya tingkat kecil ya, lantai dua lantai terus kecil, gelap, sinar matahari tidak bisa masuk. Akhirnya di situ otomatis dong menimbulkan penyakit juga secara kondisi rumah, karena cahaya itu tidak bisa masuk secara bebas. Tidak seperti rumah saya sekarang, cahaya di mana-mana sampai rumahnya panas. Karena memang saya ini matahari semua masuk. Saya nggak mau sampai ada yang kayak di orang Jawa bilang singgup gitu ya. Jadi di sini pesannya untuk yang rumah tusuk sate berarti harus ada sinar mataharinya katanya. Biar energi positifnya yang punya rumah itu bisa menghandle, menepis energi negatif yang ada di rumah itu. Tapi memang pasti kalian menganalisa rumah yang kalian tempati yang punya tusuk sate, pasti rezekinya ya Allah kayak nggak bisa rezekinya gede banget dan kayak mudah banget dapat uang, dapat rezeki. Selanjutnya makhluk astral ya. Jadi part 2 ya. Ini sudah 14 menit. Apa ada lagi ini? Sundel bolong. Jadi ini makhluk astral sundel bolong. Sebenarnya ini jin yang berbentuk sundel bolong ini, saya selalu di samping orang yang menggugurkan anak katanya, yang pre-sex katanya. Pusing saya, pusing. Udah dulu. Jadi
biar kamu, jadi kamu juga berada di samping mereka, terus berarti kalian ya kasih pikiran-pikiran jelek katanya gitu. Saya nggak akan nempel, kadang bukan dikirimin orang, tapi kami tuh kayak selalu nempel otomatis, karena kami suka dengan orang-orang yang seenergi dengan kita, sefrekuensi dengan kita. Dia termasuk orang yang kayak mudah sekali free sex dan juga suka mengumpulkan, dan ini tuh pasti sulit